Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran IPS kelas 8 dengan materi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ini ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghabiskan dan mengurangi nilai guna barang dan jasa. Kemudian rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan adalah kelompok masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian rumah tangga pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu mencari penghasilan guna kepentingan umum. Dan selanjutnya, masyarakat luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Para pelaku ekonomi ini memiliki peran yang bermacam-macam. Yang pertama, peran rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Peran utamanya adalah sebagai pengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian peran selanjutnya adalah sebagai pemasok atau penyedia faktor produksi, dan faktor produksi yang utama biasanya adalah tenaga kerja, sehingga rumah tangga itu menjadi sumber tenaga kerja agar kegiatan produksi dapat terlaksana. Namun, selain dari tenaga kerja, rumah tangga konsumen juga menyediakan faktor produksi yang lain. Kita ingat kembali, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama, tenaga kerja, kemudian sumber daya alam, modal, serta keahlian atau kewirausahaan. Sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi, rumah tangga konsumen akan mendapatkan balas jasa. Di antaranya sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi tanah atau sumber daya alam yang disewa. Kemudian laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor keahlian atau kewirausahaan. Selanjutnya yaitu bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi modal. Dan upah atau wage adalah balas jasa yang diterima oleh pemilik tenaga kerja atas penyerahan faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki. Selanjutnya, peran rumah tangga perusahaan atau produsen, yaitu sebagai produsen atau pemproduksi barang dan jasa, kemudian sebagai distributor, kemudian sebagai agen pembangunan, dan sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga. Hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dapat digambarkan seperti ini. Rumah tangga konsumen memasok atau menyediakan tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur atau keahlian yang disediakan pada pasar faktor produksi. Kemudian perusahaan akan membelinya untuk melakukan kegiatan produksi.
Kegiatan produksi ini akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual pada pasar barang. Pasar barang ini merupakan tempat rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Karena tadi rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan entrepreneur, maka perusahaan akan memberikan balas jasa berupa upah, sewa, bunga, ataupun laba. Nah, upah, sewa, bunga, ataupun laba ini menjadi pendapatan bagi rumah tangga konsumen yang akan digunakan untuk belanja barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan pembelanjaan konsumen ini menjadi penerimaan produsen dalam menyediakan faktor-faktor produksi untuk memproduksi kembali. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah dalam perekonomian berperan sebagai pengatur, pengontrol, penguasa, dan juga sebagai produsen serta konsumen. Yang dilakukan pemerintah di antaranya yaitu memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Kemudian memanfaatkan barang dan jasa dari rumah tangga perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, berusaha menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha dengan menjaga stabilitas harga-harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Kemudian pemerintah juga bisa melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya adalah peran masyarakat luar negeri dalam ekonomi. Bisa kita lihat di gambar, perannya diantaranya yaitu masyarakat luar negeri sebagai partner untuk melakukan perdagangan internasional. Kemudian masyarakat luar negeri juga bisa melakukan penanaman modal di Indonesia. Masyarakat luar negeri juga bisa memberikan pinjaman kepada Indonesia, serta kita bisa melakukan pertukaran tenaga kerja dengan masyarakat luar negeri. Demikianlah materi tentang pelaku ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.